Di video kali ini, saya akan menjelaskan kepada kalian fungsi pembayaran transaksi secara kredit di dalam aplikasi Modufusion. Seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan utamanya, silahkan kalian update terlebih dahulu modul yang berkaitan dengan fungsi kredit. Link downloadnya sudah saya sertakan di dalam kolom deskripsi video ini. Setelah kalian berhasil mendownload file update-nya, silahkan kalian ekstrak. Setelah itu, silahkan buka folder tempat di mana aplikasi Modufusion berada. Cari folder yang bernama MD. Lalu, tempatkan hasil ekstrakan tadi ke dalam folder MD ini. Baik, saya anggap kalian sudah berhasil melakukan proses update untuk modulnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana cara melakukan sebuah transaksi dengan metode pembayaran kredit. Sebelum masuk ke dalam metode pembayaran kredit, di sini saya akan melakukan transaksi terlebih dahulu. Baik, katakanlah ini adalah transaksi yang akan dilakukan oleh pembeli. Kemudian, pembeli ini ingin menggunakan pembayaran sistem kredit, atau pembayarannya dilakukan secara cicil. Silahkan kalian tekan tombol kredit. Setelah menu kredit ditampilkan, seperti biasa, kalian harus mengatur batas data yang akan ditampilkan dengan menekan tombol plus ini. Lalu keluarkan terlebih dahulu menu kreditnya untuk menyimpan pengaturannya. Kemudian, silahkan masuk kembali ke dalam menu kredit. Di dalam menu kredit ini, kalian akan mendapati 4 bagian menu. Menu transaction digunakan untuk menyelesaikan proses transaksi saat ini yang pembayarannya akan dicicil oleh pembeli. Menu add new customer digunakan untuk menambahkan data customer atau pembeli yang ingin melakukan transaksi kredit. Menu credit payment process digunakan untuk melakukan proses pembayaran kredit. Dan terakhir, menu credit list digunakan untuk menampilkan data customer yang melakukan kredit. Untuk menyelesaikan transaksi yang menggunakan sistem pembayaran kredit, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menambahkan data customer-nya terlebih dahulu melalui menu Add New Customer. Di bagian ini, silahkan kalian isikan data customer-nya. Setelah datanya sudah kalian isi, pastikan agar pada bagian Customer Status, kalian memilih aktif. Kemudian, pastikan juga agar kalian mengisi data customer ini selengkap mungkin. Jika ada bagian yang tidak memungkinkan untuk diisi, silahkan kalian isikan saja karakter strip. Setelah data customer-nya sudah kalian isi, silahkan tekan Save untuk menyimpan datanya. Setelah data customer berhasil tersimpan, silahkan kalian masuk ke dalam menu Transaction untuk menyelesaikan transaksinya. Di menu transaksi ini, silahkan kalian tekan tombol View Customer List untuk menampilkan data customer yang baru saja dibuat. Setelah data customer-nya ditampilkan, silahkan kalian tekan tombol Select. Di bagian ini, silahkan kalian atur awal transaksi kredit pada bagian ini. Kemudian, atur batas akhir transaksi kredit pada bagian ini. Hal tersebut merupakan masa tenggang pembayaran kredit yang harus dilakukan oleh pembeli. Jika misalnya untuk setiap transaksi kredit memiliki bunga, silahkan kalian atur nominalnya pada bagian ini. Jika tidak terdapat bunga untuk setiap transaksi kredit, kalian harus mengisinya dengan nilai 0. Jika sudah selesai, silahkan tekan proses untuk menyelesaikan transaksinya. Baik, sampai di sini, anggaplah proses transaksi dengan menggunakan metode pembayaran kredit telah selesai. Sekarang, katakanlah keesokan harinya, konsumen tersebut kembali lagi ke toko untuk melakukan pembayaran kredit yang pertama. Silahkan masuk kembali ke dalam menu kredit. Kemudian, silahkan pilih menu kredit payment process. Lalu tampilkan data customer list-nya. Jika data customer sudah ditampilkan, silahkan tekan tombol Select. Kalian akan menemukan halaman untuk memasukkan nominal transaksi.
Di sini kalian hanya perlu mengisi di bagian cash dan credit pay. Pada bagian cash, silahkan kalian isikan nominal uang yang diberikan oleh customer. Pada bagian credit pay, silahkan kalian isikan nominal uang yang ingin dibayarkan oleh customer untuk membayar transaksi kreditnya. Contoh, jika customer memberikan uang Rp50.000, tetapi customer tersebut ingin membayar kreditnya sebesar Rp30.000, maka silahkan kalian isikan nominal Rp50.000 di bagian cash, dan nominal Rp30.000 di bagian credit pay. Dalam contoh kali ini, katakanlah customer ingin membayar kreditnya sebesar Rp50.000. Maka, pada bagian cash dan credit pay, diisikan nominal yang sama. Dan pada bagian remaining, ini merupakan nominal sisa kredit yang harus dibayarkan oleh customer. Jika semuanya sudah terisi, tekan proses untuk menyelesaikan pembayaran transaksi kredit. Baik, sampai di sini, proses pembayaran transaksi kredit customer sudah selesai. Dan ini adalah tampilan struknya. Selanjutnya, silahkan kalian masuk ke dalam menu credit list. Tampilkan data customer-nya dengan menekan tombol View Credit List. Pada bagian ini, kalian dapat melihat riwayat transaksi kredit yang sudah dilakukan oleh customer. Seperti, melihat riwayat pembayaran, melihat produk apa saja yang dibeli secara kredit oleh customer, termasuk mencetak ulang riwayat transaksinya. Caranya, kalian cukup klik kanan di bagian data customer-nya. Lalu, silahkan kalian pilih masing-masing fungsi yang tersedia. Sekarang, proses transaksi kredit yang dilakukan di sisi kasir, itu juga dapat dipantau di sisi back office. Silahkan kalian keluar terlebih dahulu dari modul POS System. Kemudian, silahkan pilih modul kredit. Setelah masuk ke dalam modul kredit, seperti biasa, kalian atur terlebih dahulu batas data yang ingin ditampilkan. Lalu, silahkan keluar untuk menyimpan pengaturannya. Dan masuk kembali ke modul kredit. Untuk menampilkan data transaksi kredit, kalian dapat melihat transaksi kredit yang sudah lunas atau belum lunas. Caranya, kalian hanya perlu menekan tombol Select Paid, Unpaid Process. Jika kalian ingin menampilkan data transaksi kredit yang sudah lunas, silahkan tekan tombol ini sampai berubah menjadi warna biru. Secara default, data transaksi kredit yang akan ditampilkan adalah transaksi kredit yang belum lunas. Dan untuk menampilkan datanya, silahkan tekan tombol View Customer Credit List. Setelah data ditampilkan, silahkan kalian klik kanan pada data yang ingin kalian lihat aktivitasnya. Lalu, tekan tombol Show Detail. Dan setelah itu, kalian akan melihat semua data transaksi kredit berdasarkan data customer yang kalian pilih. Jika dirasa tampilan dari masing-masing bagian ini terlihat sempit, kalian dapat memperluas tampilan tiap-tiap bagiannya dengan cara menekan tombol nama header-nya. Untuk mencetak semua aktivitas transaksi kredit berdasarkan data yang kalian pilih, silahkan klik kanan. Setelah itu, klik Print Data. Dan ini adalah tampilan dari laporan aktivitas transaksi kredit berdasarkan data yang kalian pilih. Yang perlu kalian pahami adalah, pada saat kasir membuat transaksi kredit, di situ ada proses di mana kasir harus membuat data customer terlebih dahulu. Itu artinya, data customer yang dibuat itu, selain masuk ke dalam modul kredit, data customer itu juga secara otomatis akan ditambahkan ke dalam modul customer. Sehingga, ada kehati-hatian yang harus kalian lakukan. Terutama ketika Anda ingin menghapus atau mengedit data customer di dalam modul customer ini. Jadi, jika kalian akan menghapus atau mengedit data customer melalui modul customer ini, pastikan bahwa data customer tersebut tidak dalam posisi sebagai customer yang masih aktif,
dan memiliki transaksi kredit yang belum lunas. Mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga apa yang saya jelaskan ini dapat dipahami oleh kalian. Dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian yang saya berikan ini. Sampai bertemu kembali di pembahasan berikutnya.